Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika bersama Bu Nur Wahidah. Hari ini kita akan bahas bab berikutnya, bab yang ketiga tentang relasi dan fungsi. Ya. Untuk hari ini Ibu akan bahas tentang relasi. Untuk fungsinya pertemuan berikutnya. Oke. Ya. Beberapa hal yang akan kita pelajari tentang relasi, diantaranya yaitu pengertian relasi, kemudian menyatakan atau menyajikan relasi dari dua buah himpunan. Yang pertama kita bahas tentang pengertian relasi. Ya. Relasi adalah aturan yang mengaitkan atau menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi ada dua buah himpunan minimal ya. Jadi ada dua himpunan, ada hubungan atau aturan yang mengaitkan antara kedua himpunan tersebut. Oke. Kita simak dulu cerita berikut ini. Hari ini Lubaba ulang tahun ke-14. Lubaba akan mengajak teman-temannya makan di lesehan. Nah, di situ Vito memesan bebek goreng dan sop. Kemudian Gibran memesan soto. Dimas memesan sop. Amru memesan ayam goreng, sedangkan Lubaba memesan ikan bakar. Nah, dari cerita tersebut kita bisa membentuk dua buah himpunan ya nak ya. Yang pertama himpunan orang gitu ya. Ini Ibu akan beri dengan huruf kapital A. Jadi himpunan orang ini tadi siapa saja menurut cerita di atas? Ada Vito, ada Gibran, ada Dimas, Amru, dan Lubaba. Kemudian yang kedua kita bisa menemukan himpunan makanan, yaitu di sini himpunannya Ibu tandain dengan huruf B. Jadi himpunan B-nya terdiri dari bebek goreng, soto, sop, ayam goreng, ikan bakar. Tuh, jadi ada dua buah himpunan dari cerita tersebut. Ada hubungan dari dua buah himpunan tersebut menurut cerita tersebut, yaitu memesan. Gitu ya, memesan apa ya? Memesan makanan. Oke, itu hubungan antara dua buah himpunan. Paham ya? Oke. Nah, ilustrasinya begini ya nak ya. Ini ada Vito. Anggap aja ini Vito ya nak ya. Oke. Ada 5 makanan. Ada ayam goreng, bebek goreng, ikan bakar, sop, kemudian soto. Tadi menurut cerita, Vito memesan bebek goreng sama sop. Itu. Kemudian ilustrasi yang kedua, Gibran. Nah, Gibran tadi menurut cerita dia memesan soto. Oke. Terus ada Dimas. Dimas menurut cerita tadi di atas dia memesan sop. Oke. Ada siapa lagi nak? Amru. Amru menurut cerita di atas dia memesan ayam goreng. Kemudian yang terakhir ada Lubaba. Lubaba menurut cerita dia ikan bakar. Itu ilustrasinya ya nak ya. Oke. Nah, dari situ udah mulai kita pahami ya bahwa relasi itu terjadi adalah antara dua buah himpunan, ada aturan yang mengaturnya atau ada hubungan keduanya. Oke, ya. Setelah uraian di atas diharapkan kalian dapat menyebutkan relasi-relasi apa aja yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan sekolah. Misalnya, ada relasi himpunan hewan dengan jumlah kaki hewan. Di situ bisa jadi himpunan A-nya ada ayam, ada kambing, ada domba, ada anjing, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah kakinya bisa jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita hubungkan. Kemudian berikutnya ada relasi himpunan kawan dengan musik kesukaan.
Ya, bisa kalian tentukan ya. Kawan bisa saja sebelah kalian. Ada Aulia, ada Dava, mungkin ada Bintang, ada Anastasia, dan lain sebagainya. Sedangkan musik bisa jadi ada pop, dangdut, kemudian jazz, atau yang lainnya. Oke? Udah mulai paham ya nak ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, Ibu lanjut kedua, yaitu menyajikan suatu relasi. Menyajikan suatu relasi itu ada 3 cara. Oke. Yang pertama dengan diagram panah. Ibu akan buat diagram panah berdasarkan cerita yang udah Ibu sampaikan di atas. Di situ kan ada ceritanya, ada 2 buah himpunan. Yang pertama himpunan A, ya. Di situ isinya nama orang ya. Ada Vito, Gibran, Dimas, Amru, sama Lubaba. Kemudian ada himpunan yang kedua, himpunan makanan. Ada bebek goreng, ada ayam goreng, ada ikan bakar, ada sop, ada soto. Oke, nah di sini ada relasi atau hubungan, yaitu memesan makanan. Jadi kita hubungkan. Vito tadi memesan apa nak? Memesan bebek sama sop, tuh ya, dan seterusnya. Nih kalau kita buat panah seperti ini nak. Vito memesan bebek, Vito memesan sop. Ini. Kemudian Gibran memesan soto, Dimas memesan sop. Amru memesan ayam goreng, Lubaba memesan ikan bakar. Inilah yang dinamakan dengan diagram panah. Nah, paham ya? Ini cara menyajikan relasi yang pertama, diagram panah. Kemudian, cara yang kedua, dengan diagram kartesius. Nah, bentuknya seperti apa? Kita pahami. Yang pertama kita buat garis mendatar. Nih, ini tadi kan relasi A ke B, berarti yang mendatar itu A. Kemudian yang tegak itu B. Himpunan A tadi siapa aja? Nih, nama orang tadi ya nak ya. Kemudian himpunan B siapa saja? Nih. Kemudian relasinya kita hubungkan, kan relasinya memesan makanan. Vito memesan bebek goreng dan sop. Gibran memesan soto. Dimas memesan sop. Amru memesan ayam goreng. Lubaba memesan ikan goreng. Jadilah ini yang namanya diagram kartesius. Udah mulai paham ya nak ya? Oke, kita lanjut yang ketiga. Himpunan pasangan berurutan. Bagaimana bentuknya? Ini lebih gampang. Seperti ini. Himpunan pasangan berurutan relasi dari A ke B, titik 2, buka kurung kurawal, dalam kurung, Vito, bebek goreng, tutup kurawal, tutup. Kemudian kan Vito tadi 2 memesannya bebek goreng sama sop. Buat lagi Vito, sop, tutup kurung. Begitu juga untuk Gibran, buka kurung, Gibran, soto, tutup kurung. Buka kurung lagi, Dimas, sop, tutup. Buka kurung lagi, Amru, ayam goreng, tutup. Buka kurung lagi, Lubaba, ikan bakar, tutup. Udah selesai? Kalau sudah selesai, dibuat tutup kurawal. Nih, ini tutup kurawal ya nak ya. Awali dengan buka kurawal, akhiri dengan tutup kurawal. Tuh, jadi ada 3 jenis menyajikan relasi. Diagram panah, kemudian kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Lanjut, kita lihat contoh berikutnya ya. Nyatakan relasi 2 himpunan di bawah ini dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jika diketahui himpunannya. Himpunan P anggotanya 2, 3, 4. Himpunan Q 2, 3, 4, 6, 8. Nah, relasinya apa? Setengah dari. Oke, siap-siap. Udah dipahami nih?
Jadi 2 himpunan P sama Q, kemudian relasinya setengah dari. Oke, nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Ibu ambil ilustrasinya nih ya, penyelesaiannya diagram panah kita buat. Ini ya, lingkaran dulu ini P. Karena relasi P ke Q, berarti sini P. Anggotanya tadi kan 3 nak. Kemudian Q, anggotanya tadi ada 5. Oke, anggota P masukkan. Q, anggotanya masukkan. Gitu kan? Nah, sekarang relasinya kan setengah dari. 2 setengah dari berapa nak? 4. Berarti nanti 2 panahkanlah ke 4. Oke, nanti kalian buat panah sendiri. Kemudian 3 setengah dari berapa? 6. Berarti 3 setengah dari 6. Kemudian 4 setengah dari berapa? 8. 4 panahnya sama 8. Jadi 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Oke, paham nak? Boleh kalian tulis ya. Kemudian kalau diagram kartesiusnya bagaimana? Sama. Yang mendatar P, yang tegak Q. Tadi P anggotanya 3, tadi ada 2, 3, 4. Kemudian yang tegak anggotanya 5, ada 2, 3, 4, 6, 8. Tinggal kita pasangkan sama dengan yang contoh yang pertama tadi. Oke. Himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Sama juga. Coba kalian coba. Oke, mungkin cukup ya nak ya. Untuk contoh yang kedua, kalian bisa coba sendiri, insya Allah bisa. Kalau sudah bisa, berarti kalian sudah paham cara menyajikan sebuah relasi. Kalau ada pertanyaan, boleh chat ke grup WA. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.